semuanya, perkenalkan nama saya Petra Omega, NIM 210600142. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan kembali memaparkan sebuah materi yang dimana video ini adalah bahan untuk memenuhi tugas saya. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang pecahan. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu, yuk kita kenali dulu apa sih pecahan itu. Pengertian pecahan. Pecahan yaitu bentuk bilangan yang dinyatakan dalam bentuk yang terdiri dari pembilang dan penyebut, dengan syarat penyebut tidak sama dengan 0, karena bilangan yang dibagi dengan 0 hasilnya tidak terhingga, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pecahan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, sekarang di sini saya sudah menyiapkan, anggap ini adalah sebuah kue. Ada 6 potong kue. Nah, lalu dari 6 potong kue ini kita bagikan. Nah, kita bagikan dua bagian. Bagikan lagi bagian selanjutnya. Nah, bagian tersebut misalkan kita bagikan kepada ada Ani, ada Bayu, ada juga Rudi. Nah, berarti dari masing-masing orang mendapatkan 2 bagian. Dari total keseluruhan bagiannya itu ada 6 potong kue. Jadi, bisa kita tulis, kalau Ani mendapatkan 2 dari 6 potong kue, Bayu juga mendapatkan 2 dari 6 potong kue, dan Rudi juga mendapatkan 2 dari 6 potong kue. Nah, dari ilustrasi ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan, kalau pecahan itu adalah bagian-bagian dari keseluruhan. Ani mendapatkan 2 bagian, dari keseluruhannya itu tadi ada 6 potong kue. Bayu mendapatkan 2 bagian, dan Rudi juga mendapatkan 2 bagian. Jadi pecahan adalah bagian-bagian dari keseluruhan. Nah, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, kalau pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, di sini kita misalkan ada A per B. Nah, A ini yang kita sebut sebagai pembilang, dan B ini yang kita sebut sebagai penyebut. Berarti 2 per 6 ini, angka 2 ini bisa kita katakan sebagai pembilang, dan 6 ini adalah penyebut. Nah, ini dia sedikit pemaparan tentang pecahan. Nah, selanjutnya ada materi tentang pecahan senilai. Senilai apa itu pecahan senilai? Nah, kita lihat. Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Senilai berarti memiliki nilai yang sama. Seperti apa contohnya? Kalau begitu, mari kita lihat gambaran video ilustrasi tentang pecahan senilai berikut ini. Nah, baik, dalam ilustrasi kali ini, di sini saya menggunakan 2 buah kertas. Ada kertas biru dan juga kertas merah. Nah, misalkan 2 kertas ini ingin kita bagi menjadi 4 bagian. Ya, kita bagi dulu kertas ini menjadi 4 bagian. Oke, nah sekarang di sini saya sudah membagi kedua kertas ini menjadi 4 bagian yang sama ya. Mohon maaf sebelumnya kalau kertas warna biru tadi berubah menjadi warna hitam. Nah, sekarang kita ingin kertas yang warna hitam ini kita bagi lagi agar menjadi lebih banyak. Tetapi nilainya tetap sama dengan kertas yang warna merah. Nah, agar nilainya tetap sama, maka dari itu, tiap masing-masing potongan kertas hitam ini, kita bagi lagi dengan ukuran yang sama juga. Nah, misalkan satu kertas ini kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, satu potong kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Satu potong lagi bagi lagi menjadi 2 bagian. Satu potong lagi kita bagi menjadi 2 bagian. Agar menghasilkan kertas yang lebih banyak tetapi tetap memiliki nilai yang sama. Nah, sekarang mari kita bagi kertas hitam ini. Oke, nah sekarang kertas hitam ini masing-masing potongannya sudah kita potong lagi menjadi 2 bagian. Nah, sekarang dapat kita lihat pecahan senilai dari kertas merah dan kertas hitam ini. Nah, kalau yang kertas merah ini terdiri dari 4 potong kertas dan masing-masingnya menjadi 1 potong kertas. Ya, masing-masingnya menjadi 1 potong kertas, sehingga bisa kita katakan kertas merah memiliki 1 per 4. Nah, seluruhannya itu ada 4. Nah, dari 4 itu dibagi masing-masingnya menjadi 1 potong, sehingga dapat kita tulis 1 per 4. Nah, sekarang dari kertas hitam ini, dari yang tadinya 1 potong, ya masing-masing potongannya kita bagi lagi menjadi 2.
sehingga menghasilkan 8 potong kertas hitam. Dari yang tadinya 1 potong menjadi 2. Berarti dapat kita katakan pecahan dari kertas hitam ini adalah 2 per 8. 2 per pernya ini adalah keseluruhan dari potongan kertas hitamnya, yaitu ada 8 potong. Berarti 2 per 8. Nah, sehingga dapat kita lihat dari sini pecahan senilai dari 1 per 4, yaitu adalah 2 per 8. Nah, jika kita sudah memahami konsepnya, ilustrasinya seperti apa, sekarang ada beberapa cara untuk menentukan pecahan senilai. Kira-kira seperti apa? Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan melihat cara-cara untuk menghitung pecahan senilai. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan pecahan senilai, yaitu dengan cara yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Yang kedua, membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kalau begitu, kita langsung saja lihat cara-caranya berikut ini. Nah, contohnya. Oke, di sini saya sudah membuat contoh soal. Nah, contohnya itu, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6 per 12. Nah, cara yang pertama yaitu membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Pertama itu 6 per 12. Nah, sama dengan, di sini saya membagikan dengan bilangan 2. Nah, berarti pembilangnya yaitu angka 6, kita bagi dengan angka 2, penyebutnya pun sama, yaitu 12, kita bagi juga dengan angka 2, sehingga menghasilkan 3 per 6. Nah, pembilang dan penyebut dibagi 2. Selanjutnya, 6 per 12, nah, di sini kita uraikan lagi, yaitu dengan membagikan pembilang dan penyebutnya menggunakan angka atau bilangan 3. Ya, 6 bagi 3 hasilnya 2, dan 12 bagi 3 hasilnya 4. Oke, kita lanjut cara yang kedua, yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kalau tadi yang pertama dengan membagikan, yang kedua sekarang mengalihkan. Nah, 6 per 12, di sini kita kalikan dengan bilangan atau angka 2. Nah, 6 kali 2 hasilnya 12, 12 kali 2 hasilnya 24. Kita lanjut. Mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka 4. Ya, 6 kali 4 hasilnya 24, 12 kali 4 hasilnya 48. Pembilang dan penyebut dikali 4. Jadi, untuk menentukan pecahan senilai, yaitu dengan cara membagikan atau mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Oke? Nah, oke. Jadi hasilnya, jadi yang pertama ada 3 per 6, ya, lalu 2 per 4, nah, lalu 12 per 24, dan 24 per 48 itu senilai dengan 6 per 12. Atau dapat ditulis 6 per 12 sama dengan 3 per 6, sama dengan 2 per 4, sama dengan 12 per 24, sama dengan 24 per 48. Nah, itu dia tentang pecahan senilai. Oke, berikutnya, yaitu ada materi tentang, nah, sekarang kita berlatih mengubah pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Yang pertama, kita akan mengubah 12 per 5 ke dalam bentuk campuran. Sekarang kita hitung bersama-sama, ya. 12 per 5. 12 per 5. Nah, ubah pecahan samping ke dalam bentuk di bawah ini. Nah, untuk mengubah pecahan biasa, ingat pecahan biasa, kita ubah ke dalam campuran. Nah, caranya kita bisa menggunakan pembagian bersusun ke bawah. Nah, yaitu dengan cara menggunakan kurung, 12 dibagi 5. 5-nya kita simpan di luar, ya. Nah, sekarang kita cari 5 kali berapa yang memiliki hasil 12. Kali 2, ya. Kali 2. Nah, itu 5 kali 2 hasilnya 10. Oke. Nah, kita tarik garis, kita kurangkan 12 kurang 10, itu memiliki sisa 2. Nah, untuk mengubah ke dalam campuran, kalau sudah seperti ini, tidak bisa dibagikan lagi, cukup sampai di sini saja. Nah, di sini kita dapat melihat hasil dari pecahan campurannya. Yaitu, nah, yang harus kalian perhatikan juga, pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan. Ya. Nah, di sini dapat kita lihat, ya, kalau hasil dari pembagian ini 12 per 5, hasil mutlaknya bilangan bulatnya itu yaitu hasilnya 2. Nah, 2. Lalu sisa di sini yaitu berarti merupakan bagian
atau sisa itu kita tempatkan di pembilang. Sisanya itu 2. Dan 5 ini adalah penyebutnya. Tetap kita letakkan di bawah. Sehingga dapat kita lihat pecahan campuran dari 12/5 yaitu 2/5. Kita coba apakah hasilnya benar. Kita rubah pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa. Nah, caranya yaitu dengan cara antara penyebut dan bilangan bulat ini kita kalikan. Ya, 5 kali 2 hasilnya 10. Lalu sesudah kita kalikan, kita tambahkan dengan pembilang. Itu tambahkan 2. Hasilnya yaitu 12. Sama? 12. Ini juga 12. Sehingga dapat kita tulis seperti ini, yaitu 12/5. Nah, itu cara mengubah pecahan biasa ke campuran dan juga campuran ke pecahan biasa. Nah, ini dia hasilnya, yaitu 2/5. Sekarang kita lanjut ke desimal. Caranya cukup mudah. Nah, caranya bisa kita gunakan juga pembagian ke bawah. Nah, ya ini tinggal kita lanjutkan saja ya. Kalau desimal berarti memiliki koma. Nah, dan di belakang komanya juga ada angka yang mengikuti. Sesudah sampai sini, dapat kita lanjutkan kembali. Di sini sisanya 2. Untuk mencari lagi, kita bisa tambahkan 0 di sini. Ya. Tetapi dari hasilnya itu menjadi koma. Kenapa ditambahkan dengan 0? Yaitu untuk mencari hasil akhir dari pembagian tersebut. Sekarang 20 bagi 5, yaitu 4. 4 kali 5, hasilnya yaitu 20. Tarik garis lagi, kita kurangkan lagi. 20 dikurang 20, hasilnya 0. Nah, jika sudah mendapatkan hasil 0 seperti ini, berarti hasil yang didapatkan di sini itu adalah hasil akhirnya. Sehingga yaitu 2,4. Sekarang kita lanjut untuk mengubah 12/5 pecahan biasa ini ke dalam persen. Nah, ingat persen. Sen itu 100. Berarti per 100. Nah, caranya 12/5 dapat kita kalikan secara langsung dengan 100. Cara mengalikannya cukup kalikan saja. Nah, di sini saya akan mengkalikan langsung 12 kali 100 ya, yaitu hasilnya 1200. Penyebutnya berapa di sini? 5 ya. Sebenarnya angka 100 ini juga memiliki penyebut. Penyebutnya yaitu 1. Nah, 5 dikalikan 1 yaitu tetap saja 5. Ya, sehingga penyebutnya di sini tetap 5. 1200 dibagi 5 berapa? Yaitu 240. Sehingga 12/5 yaitu jika kita rubah ke persen adalah 240%. Ada juga cara yang kedua. Cara keduanya yaitu tulis dulu pecahannya 12/5. Karena persen itu tadi per 100, sedangkan di sini penyebutnya itu 5, karena kalau persen kan penyebutnya berarti 100. Berarti kita kalikan 5 kali berapa yang hasilnya itu 100. 5 kali 20. Begitu juga pembilangnya. Pembilangnya juga harus kita kalikan 20. Langsung kita kalikan saja. Di sini penyebutnya itu 100 ya. 12 kali 20. 240. Nah, persen itu tadi kan per 100. Di sini sudah 240/100. Sehingga tidak perlu kita bagikan lagi. Sehingga hasilnya adalah, hasilnya 240%. Nah, itu dia beberapa cara mengubah bentuk pecahan ke pecahan yang lainnya. Ada pecahan campuran, desimal, dan persen. Sekarang kita lanjut dalam operasi hitung pecahan. Sekarang kita akan melakukan operasi hitung pecahan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan mengerjakan penjumlahan terlebih dahulu. Ya, di sini merupakan pecahan campuran ditambah dengan pecahan campuran. Nah, caranya untuk mempermudah kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ya, cara merubahnya yaitu penyebut dikali dengan bilangan bulat, lalu ditambah dengan pembilang. 5 kali 4, 20, tambah 1, berarti 21/5. 21/5. Ditambah, ini juga kita rubah ke dalam pecahan biasa. Caranya sama. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, yaitu 8/3. Lalu sesudah ini, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah,
yang bisa dibagi dengan dua bilangan ini. Caranya bisa kita kalikan ya untuk mendapatkan KPK dari dua bilangan ini. 5 kali 3 yaitu 15. Nah, 15 sekarang kita jumlahkan. 15 dibagi 5 terlebih dahulu. Nah, dibagi 5 hasilnya 3. 3 kali 21 yaitu hasilnya 63. Ditambah, nah sekarang yang 8/3. 15 bagi 3, 5. Nah, 5 kali 8 hasilnya 40. Oke. Ini 40 ya. Lalu baru bisa kita jumlahkan karena sudah sama penyebutnya. 63 ditambah 40 hasilnya yaitu 103 per penyebutnya yaitu 15. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita kembalikan menjadi pecahan campuran. Ya. Caranya yaitu dengan cara dari bilangan yang mendekati 103, kira-kira bilangan berapa yang bisa dibagi dengan 15? Ya, betul, yaitu 90 ya. 90 bisa kita bagikan dengan 15. Nah, 90. Nah, lalu masih ada sisa berapa? Dari 103 ke 90 ada sisa 13. Nah, berarti kita tambah 13. Penyebutnya tetap sama yaitu 15. Nah, 90 dibagi 15 hasilnya yaitu 6. Nah, jadi bilangan bulatnya 6 ya. Nah, 13 per 15 ini bentuk pecahannya. 13 per 15. Nah, ini dia yang pertama. Sekarang kita lanjut lagi yang kedua. Kali ini menggunakan pecahan biasa ya. 34/5 dikurangi 11/4. Caranya, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya ya. 5 kali 4 yaitu 20 ya. Yang lebih kecil dari 20 ada tidak yang bisa dibagi 5 dan 4? Tidak ada ya, berarti kita gunakan 20. 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 kali 34, 136. Dikurangi 20 bagi 4 hasilnya 5. 5 kali 11, 55. Nah, lalu kita kurangkan. 136 dikurangi 55. Hasilnya 81 per 20. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nah, caranya seperti tadi ya. Cari yang mendekati 81 yang bisa dibagi 20. 81 kan tidak bisa dibagi 20. Kira-kira berarti ada 80 ya. 80 bisa dibagi dengan 20. Berarti sisa 1 per 20. Sama dengan 80 bagi 20. Betul. Yaitu 4 ya. Nah, sisanya 1 per 20. 20. Nah, ini kalau kita ubah dalam bentuk pecahan campuran. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke operasi hitung perkalian. Ini caranya sama seperti yang penjumlahan, bisa kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa, lalu kita kalikan. Oke, 5 kali 2, 10. 10 tambah 2, 12. Per 5. Dikali 4 kali 1, 4. Tambah 3, 7. 7 per 4. Ya, ini bisa kita kalikan langsung. 12 kali 7, 84. 4 per 5 kali 4, 20. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Ya, yaitu dengan cara 84 kita bagi 2. 20 kita bagi 2 juga. Sama dengan 84 bagi 2 berarti 42. Per 20 bagi 2 berarti 10. Ya, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi 2 lagi. Ini bagi 2 lagi juga ya. Pokoknya kalau satu dibagi, maka yang satunya lagi harus dibagi dengan bilangan yang sama juga ya. 42 dibagi 2 berarti 21 per 5. Nah, ini dia hasilnya. Kalau kita merubah ke dalam pecahan campuran, caranya cari bilangan yang mendekati 21 yang bisa dibagi 5, yaitu ada 20 ya. 20 per 5. Sisanya berarti 1 per 5. Nah, yaitu jadi 20 bagi 5, 4 ya. 4, 1 per 5. Nah, selanjutnya ada pembagian. Pembagian biasa kita kerjakan dengan membalikan pecahan agar bisa dikalikan ya. Jadi seperti ini. 33 per 5. Ya, ini 5. Dikali 3 per 11. Nah, 33 dan 11 bisa kita sederhanakan. 33 bagi 11. Ini sisa 3. Ini sisa 1. Nah, sekarang bisa langsung kita kalikan. 3 kali 3 yaitu hasilnya 9. Per 5 kali 1 hasilnya 5. Nah, ini dia hasilnya. Kalau kita rubah ke dalam pecahan campuran, yang mendekati 9 yang bisa dibagi dengan 5, yaitu ada bilangan 5 ya. 5 per 5. Ditambah, sisanya berapa? 5 ke 9, sisanya 4 ya. 4 per 5. Nah, sama dengan
5 bagi 5, 1. Berarti bilangan bulatnya 1. Nah, sisanya ada 4/5. Kita pindahkan ke sebelah sini. 4/5. Dan ini hasil akhirnya. Oke, inilah operasi hitung pecahan. Ya, baik. Jadi itulah tadi beberapa pemaparan materi tentang pecahan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.